Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali Erbeluk mengunjungi pemirsa semua untuk berbagi resep. Dan untuk resep kali ini yang akan Erbeluk bagikan yaitu membuat putri mandi dari singkong. Pemirsa jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa dukung dengan klik subscribe, aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya, dan klik tanda jempol ke atas sebagai tanda suka. Terima kasih. Terlebih dulu pemirsa, rebus 100 gram mutiara, direbus selama 7 menit saja. Setelah itu kita matikan apinya. Nah pemirsa, ini sudah 7 menit ya. Ini saya matikan apinya dan saya tutup kembali. Saya tunggu sampai kira-kira 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, kita lihat dulu seperti apa. Ternyata mutiara ini masih mentah pemirsa ya, kita bisa lihat di sini. Jadi ini akan saya rebus kembali selama 15 menit. Ditutup lagi ya, langsung kita nyalakan apinya kembali. Pemirsa, setelah perebusan yang kedua kita lihat, jadi ini sudah matang ya pemirsa. Jadi tandanya sudah matang itu mutiara kelihatan bening, langsung ditiriskan. Mutiara kita sisihkan dulu. Selanjutnya ini aku akan potong-potong sebanyak 750 gram singkong. Tadinya singkong ini saya beli 1 kilo ya. Setelah dikupas dan dibersihkan, beratnya tinggal 750 gram. Ini saya potong-potong kecil-kecil seperti ini pemirsa, supaya kita mudah menghaluskannya. Pilih singkong yang masih segar ya, yang masih berwarna putih dan masih baru. Biasanya singkong itu tidak tahan lama. Kalau sudah 2 hari atau 3 hari diambil dari pohonnya, biasanya warnanya akan kehitaman dan penampilannya jadi kurang cantik dan juga agak sedikit bau. Acara motong singkongnya sudah selesai pemirsa. Selanjutnya singkong-singkong ini akan dihaluskan. Di sini saya menggunakan chopper. Sebetulnya tanpa menggunakan chopper pun kita tetap bisa menghaluskannya, yaitu dengan cara diparut. Justru dengan diparut hasilnya akan lebih lembut dan lebih halus. Supaya lebih mudah menghaluskannya bisa ditambahkan 700 ml air. Meskipun pada akhirnya air ini tidak dipakai, tapi kita tetap perlu air ya. Tapi sebaliknya, jika singkongnya diparut, kita tidak perlu menambahkan air. Kemudian singkong yang sudah halus ini disaring, kita tuangkan ya. Saya pakai 2 saringan. Ini di atasnya pakai streaming juga, supaya lebih mudah memerasnya. Pemirsa, seperti yang sudah saya katakan tadi, airnya memang tidak dipakai. Jika menurut pemirsa apa yang saya sampaikan ini kurang jelas, pemirsa bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Setiap komentar insya Allah akan saya jawab. Kemudian singkong diperas sekedarnya saja, jadi kita masih sisakan sedikit airnya di dalam singkong ya. Jangan sampai tuntas betul. Pemirsa, untuk air perasannya jangan dibuang dulu, kita bisa tunggu sampai saripatinya mengendap. Siapkan mangkok yang agak besar, masukkan singkong yang sudah diperas ke dalam mangkok, lalu tambahkan 1 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanila bubuk, kemudian 1/3 sendok teh garam, 100 gram gula pasir, kemudian 200 gram kelapa parut. Kelapa parut. Kelapa parutnya pilih yang tidak terlalu tua ya, yang agak muda, lalu tambahkan ini tepung aci tapioka ya. Sebanyak 3 sendok makan atau 50 gram, dan masukkan juga mutiara yang sudah ditiriskan. Semua bahan sudah masuk guys, kita tinggal mengaduk-aduknya sampai tercampur rata. Jadi kalau mangkoknya kurang besar memang agak susah ya, jadi gunakan mangkok yang gede sekalian supaya kita lebih mudah mengaduknya. Nah ini pemirsa, air perasan tadi sudah mengendap ya acinya. Kita buang airnya. Nah kita sisakan acinya di bagian dasar mangkok. Ini kita ambil ya, kita campurkan ke dalam adonan. Pemirsa, untuk satu resep ini saya keluarkan biaya nggak nyampe 15.000. Untuk rincian harga bahan-bahan ini saya sudah buatkan rekapitulasinya. Pemirsa bisa lihat di description box. Mungkin saja harga bahan-bahan di setiap daerah tidak selalu sama ya. Langsung saja ya dicampur rata. Pemirsa juga siapkan daun pisang untuk membungkusnya. Jadi gunakan daun pisang yang sudah agak layu. Jadi pemirsa bisa jemur daun pisang di terik matahari sekitar 10 menit supaya tidak pecah saat digunakan. Selanjutnya adonan ini dibungkus ya, kita ambil sekitar 2 sendok makan, dibungkus sederhana saja seperti ini. Kalau bungkusan seperti ini di daerah saya, daerah Purbalingga Jawa Tengah,
Ini namanya tum. Supaya tampil cantik dan lebih rapi, sisa daun bagian atas dipotong. Pemirsa, saya tidak membuang waktu. Sambil membungkus adonan, saya juga sudah siapkan kukusan di atas kompor. Jadi sambil membungkus, sambil menunggu air dalam kukusannya mendidih. Begitu bungkus-bungkus selesai dan air mendidih, kita bisa langsung kukus. Jika pemirsa mau mencoba resep ini di rumah, mungkin pemirsa punya cara bungkus yang lain. Karena saya memang tidak jago ya dalam hal bungkus-membungkus. Ternyata pas banget, bungkus-bungkus selesai, airnya juga pas mendidih, jadi bisa langsung dikukus. Dikukus selama 25 menit. Api sudah saya matikan dan saya angkat, tunggu sampai dingin. Sampai uapnya menghilang. Pemirsa, afdolnya yang bikin itu wajib mencicipi. Jadi sekarang saatnya icip-icip. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Selamat mencoba.